Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Henti Kartika dapat kembali menyapa Anda dalam Kabar Pagi Jawa Timur. Inilah Kabar Pagi Jawa Timur selengkapnya. Banjir menggenangi ratusan rumah warga di sejumlah kota di Jawa Timur. Banjir juga memutus akses perekonomian warga. Banjir setinggi pinggul orang dewasa terjadi di 6 kecamatan di Kabupaten Ngawi, diantaranya di Kecamatan Pangkur, Wadungan, Padas, Geneng, Mangunarjo, dan Ngawi. Banjir akibat meluapnya Sungai Bengawan Madiun ini merendam ratusan rumah warga. Banjir juga memutus akses jalan antar desa. Kondisi ini membuat sejumlah instansi dari BPBD dan TNI Polri disiagakan di sejumlah titik rawan guna membantu mengevakuasi warga beserta harta bendanya jika banjir semakin parah. Beginilah kondisi banjir luapan Sungai Banter setinggi 50 cm yang mengenangi puluhan rumah warga di dua dusun, yakni Dusun Kerajaan Timur dan Kerajaan Barat di Desa Rowong Kangkung, Lumajang. Genangan air juga masuk ke dalam rumah warga yang menyebabkan aktivitas terganggu. Meski demikian, warga tetap memilih tinggal di rumah sambil menunggu air surut dan menjaga barang berharga milik mereka dari pencarian orang lain. Banjir setinggi pinggul orang dewasa juga terjadi di 5 kecamatan di Kabupaten Madiun. Banjir diakibatkan luapan Sungai Bengawan Madiun dan kiriman dari sejumlah sungai di Pegunungan Wilis, Kabupaten Madiun. Ratusan rumah yang tersebar di 5 kecamatan diantaranya Ciwan, Madiun, Wungu, Geger, dan Kebonsari terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Ponorogo lebih dari 5 jam mengakibatkan sedikitnya 4 desa yang tersebar di 2 kecamatan meliputi Kecamatan Balong dan Siman terendam banjir. Daerah terparah yang terendam banjir adalah Desa Bajang dan Ngampel, Kecamatan Balong, Ponorogo. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih dan masuk ke rumah warga. Petugas BPBD bersama TNI dan warga Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngerayun, Ponorogo, membersihkan material tanah yang menimpa rumah milik Jairan, warga setempat yang rusak akibat tertimpa tanah longsor dari tebing di ketinggian 8 meter. Diduga tak kuat menahan drainase air, tebing yang tepat berada di atas rumah Jairan longsor dan menimpa dinding kamar. Maas Sunarmi yang tidur di dalam kamar langsung tertimbun tanah longsor. Jalan utama di Kecamatan Omben dan Kapenang, Kabupaten Sampang, Madura masih digenangi banjir. Namun sejumlah kendaraan roda 4 sudah bisa melintas. Sementara kendaraan roda 2 belum bisa melewati karena ketinggian air mencapai 40 cm. Sementara itu, pemukiman warga di Jalan Sudaha dan Melati masih digenangi banjir. Tim TV One mengabarkan. Bayi laki-laki yang diduga hasil hubungan gelap ditemukan warga di tempat pemakaman umum Kota Malang. Bayi ditemukan dalam kondisi hidup dan masih terdapat tali pusar. Di tempat pemakaman umum Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang inilah sosok bayi laki-laki dibuang oleh orang tuanya. Warga Tasik Madu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, digegerkan dengan penemuan sesosok bayi tersebut. Bayi ditemukan oleh salah satu warga yang melintas di tempat pemakaman umum lewat suara tangisan. Bayi diletakkan di dalam kardus. Bayi memiliki panjang 25 cm dan berat 2,8 kg. Ditemukan tanpa dibalutkan penutup dengan kondisi tali pusar masih melilit di tubuhnya. Selanjutnya warga membawa bayi malang ini ke salah satu rumah warga untuk mendapatkan perawatan sebelum akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Tadi habis jalan-jalan ke dari POM pulang lewat kuburan, kok sebelah kanan itu ada kardus, terus kayak bayi nangis gitu, terus akhirnya saya ambil. Terus dibawa kemana? Terus dibawa pulang. Petugas masih mendalami kasus ini untuk mengetahui siapa orang tua yang tega membuang bayi malang tersebut. Dari Malang, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Guna memastikan jatuhnya benda misterius di Pulau Gili Raja, Sumeneb, Madura, tim Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN mendatangi lokasi jatuhnya benda misterius tersebut. Tim memastikan bahwa benda misterius tersebut adalah serpihan roket Falcon 9 kepemilikan Amerika Serikat. Untuk memastikan jatuhnya beberapa benda misterius yang berjatuhan di Pulau Gili Raja, Sumeneb, Madura, tim penerbangan dan antariksa nasional
mendatangi titik lokasi jatuhnya benda misterius tersebut dan melakukan penelitian. Hasilnya adalah bahwa benda misterius yang jatuh di Pulau Gili Raja Sumeneb tersebut merupakan benda atau serpian roket Falcon 9 kepemilikan Amerika Serikat yang bertepatan sedang melintas di langit Madura. Nah, memang untuk yang Falcon 9 kemarin itu menurut prediksi memang jatuh pada tanggal 26 September 2016. Akan tetapi memang sistem yang ada di dunia sekarang dari negara maju sekalipun itu belum bisa secara akurat memperkirakan kapan tepatnya akan jatuh, di titik mana akan jatuh itu masih sulit. Sementara itu menurut Kasubag Humas Polres Sumeneb AKP Hasanuddin membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan tim 8 untuk memastikan benda misterius tersebut. Dari Sumeneb, Feros Afif, TV One mengabarkan. Kabar Bagai Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Memasuki hari ke-7, pengikut Dimas Kanjeng taat pribadi di Padepokan Probolinggo berkurang. Sesaat lagi. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa OC Kaligis. Ruang kita, TV One memang beda. Disinilah kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Disinilah pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra-peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing? Indonesia Lawyers Club, TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak, telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Diduga sopir mengantuk, sebuah mobil pickup terjun ke bibir Sungai Bengawan di Madiun. Kabar tersebut kami rangkum dalam Kilas Jatim berikut ini. Inilah kondisi mobil pick-up yang terjun di bibir Sungai Bengawan Madiun di Kelurahan Patian, Kecamatan Manguharjo, Madiun. Puluhan warga berdatangan untuk melihat mobil yang mengalami kecelakaan tunggal tersebut. Kondisi mobil mengalami kerusakan ringan di bagian depan. Mobil terbalik setelah terjun bebas dari jalur Ring Road Timur Madiun. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan sementara kecelakaan tunggal ini diakibatkan sopir mengantuk. Sejak dinaikkan status Gunung Bromo dari waspada menjadi siaga, visual erupsi Bromo terus berubah-ubah. Dengan ditandai semburan asap ketinggian 700 meter dari puncak kawah di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Selain disertai gempa tremor yang terjadi terus-menerus dengan amaks dominan 1 mm, juga terjadi bau belerang di sekitar bibir kawah yang menyengat. Pihak PVMBG merekomendasikan agar warga dan wisatawan tidak beraktivitas di radius 2,5 km dari kawah aktif. 3 sektor kepolisian di bawah naungan Kepolisian Resort Batu, ditambah pasukan dari Brimob Ampel Dentu, Kodim 0818, Satpol PP hingga Linmas mengikuti apel siaga pengamanan pemilu di alun-alun Kota Batu. Apel ini dilakukan untuk mempersiapkan pasukan gabungan guna mengamankan jalannya pemilihan kepala daerah di Kota Batu pada 15 Februari 2017 mendatang. Dalam gelar pasukan tersebut, juga ikut diperiksa kesiapan pasukan serta sarana prasarana pasukan kendaraan yang nantinya akan dipakai untuk pengamanan jelang pemilihan kepala daerah di Kota Batu. Ratusan warga dan petani gempar dengan ditemukannya mayat Ismail, 67 tahun, warga Dusun Kembang, Desa Tekung, Lumajang. Mayat pertama kali ditemukan warga dalam kondisi mengambang di saluran irigasi pertanian desa setempat. Diduga sebelum meninggal, korban sempat mengalami penganiayaan. Karena di bagian wajah dan kepala ditemukan sejumlah bekas luka akibat pukulan benda tumpul. Tim TV One mengabarkan. Aksi demo puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Pacitan berlangsung ricuh.
Mahasiswa menuntut transparansi pengelolaan ketahanan pangan, sementara di Blitar para petani menuntut reformasi tanah untuk rakyat miskin harga mati. Ratusan petani yang tergabung dalam Front Perjuangan Petani Mataraman, Blitar, menggelar aksi demo di perempatan Lovi, Kota Blitar. Massa menuntut agar pemerintah daerah dan BPN Kabupaten Blitar segera melaksanakan instruksi Presiden untuk mempercepat kepengurusan sertifikat tanah secara massal. Massa juga meneriakkan yel-yel yang isinya menuntut reformasi tanah untuk rakyat miskin harga mati. Di Kabupaten Blitar banyak sekali konflik agraria yang melibatkan pihak perkebunan dengan petani, baik itu perkebunan swasta maupun perkebunan negara. Dari Blitar, Yusuf Saputro, TV One mengabarkan. Memasuki hari ke-7, pengikut Dimas Kanjeng taat pribadi di Padepokan Probolinggo berkurang hingga 60%. Sementara itu Dimas Kanjeng membantah bahwa dirinya telah terlibat dalam pembunuhan korban Abdul Ghani. Beginilah suasana Padepokan Dimas Kanjeng yang sebelumnya ramai dikunjungi ribuan pengikut dari wilayah Nusantara sekarang terlihat sepi di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Tercatat pasca tertangkapnya taat pribadi selaku pimpinan tertinggi Padepokan, jumlah pengikut yang awalnya mencapai 2.000 orang berangsur-angsur berkurang hingga 300 orang saja. Rata-rata mereka bertahan di Padepokan tenda yang disediakan pihak Padepokan. Karena tak bisa pulang kehabisan bekal, selain berharap uang mahar yang disetorkan bisa kembali lagi. Taat pribadi, pemangku Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi, membantah semua tuduhan perkara pembunuhan yang dialamatkan pada dirinya. Menurutnya, semua sudah tertuang dalam berita acara perkara pelaku sebelumnya yang sudah ditangkap oleh polisi. Taat pribadi juga enggan menjawab semua pertanyaan awak media soal perkara pembunuhan dan akan menjawab dalam berita acara perkara dirinya dalam pemeriksaan kepolisian. Polisi menegaskan bahwa Dimas Kanjeng merupakan otak pembunuhan korban Abdul Ghani yang ditemukan di Wonogiri, Jawa Tengah. Polisi juga tengah memburu 3 pelaku lain yang ikut membantu proses pembunuhan korban Abdul Ghani. Dimas Kanjeng taat pribadi mengaku bahwa dirinya bisa menggandakan uang, bahkan kemampuannya tersebut sudah dimilikinya sejak tahun 2006. Dari Probolinggo dan Surabaya, Sahwan Kamahina, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Kondisi 2 ekor penyu hijau di Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo semakin membaik. Sejarah perjalanan hidup Indonesia berbicara tentang kejayaan dan upaya Indonesia untuk merdeka. Peristiwa bersejarah terdokumentasi untuk generasi Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Indonesia mengingat di TV One. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Deddy Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Mengungkap sebuah fakta sejarah yang terjadi. Dari peristiwa hingga para pelaku sejarah. Nah, di sanalah Bung Karno tercetak sebagai orang yang meneliti kegiatan politik. Pak Dirman diminta untuk melakukan perundingan dengan pihak keluarga. Lama dan peristiwa di TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik,
maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One di TV One. Memang beda. Kondisi 2 ekor penyu hijau yang merupakan barang bukti kasus perdagangan ilegal satwa langka di Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo semakin membaik. Satwa dilindungi tersebut akan dilepas liarkan di Pantai Meneng, Banyuwangi. Setelah sempat stres lebih dari 20 hari dan mengalami luka-luka akibat perburuan liar, kondisi 2 ekor penyu hijau yang diamankan oleh BSDA Banyuwangi kini mulai membaik. Satwa langka yang berhasil digagalkan pengirimannya ke Bali oleh Pol Air Jangkar, Situbondo dan BKSDA pada 7 September 2016 lalu itu akhirnya dilepas liarkan di Pantai Meneng. Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. 2 ekor penyu betina ini termasuk yang selamat, sedangkan belasan ekor lainnya ditemukan dalam kondisi sudah terpotong-potong dan hendak dikirim ke Bali. Pelepas liaran 2 binatang yang dilindungi ini sebagai upaya penyelamatan. Pemulihan ini sudah kita upayakan, ditemukan barang bukti ini tanggal 7 September dan ini selama 20 hari telah dilakukan pemantauan dan penyembuhan. Upaya untuk pemulihan selama 20 hari, 10 hari kita melakukan pemantauan secara intensif di rumah yang berdekatan dengan semua fasilitas yang tersedia, dan ini setelah 10 hari lebih baik kita pindahkan ke farm yang ada di sini. Pembina Yayasan Penyu Banyuwangi mengaku harus memperbaiki ekstra ketat untuk pengobatan dan pemulihan 2 ekor penyu betina ini. Sebab jenis penyu ini paling langka. Dari 6 jenis penyu di Indonesia, 4 diantaranya berada di perairan Banyuwangi dan sekitarnya. Dari Banyuwangi, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Para nelayan pesisir utara Karangsari, Tuban menggelar acara ritual sedekah laut. Acara rutin tahunan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Acara rutin tahunan ini diikuti ribuan warga yang mata pencahariannya sebagai nelayan. Mereka membuat sesaji berupa persembahan kepala kerbau dan bekakak. Sebelum sesaji dibawa ke tengah laut, terlebih dulu dilakukan ritual yang mengarak bekakak keliling kampung. Bekakak merupakan miniatur perahu nelayan yang berisi makanan, lauk pauk, dan buah-buahan. Untuk memeriahkan suasana juga ditampilkan atraksi barongsai di halaman balai kelurahan setempat. Bekakak dibawa ke tengah laut menggunakan perahu nelayan. Sedikitnya 52 perahu yang telah dihias dengan bendera warna-warni ikut mengiringi prosesi ritual. Setelah berjarak kira-kira 3 mil dari bibir pantai, bekakak kemudian dilepas. Sesuai kepercayaan, para nelayan mandi dan mengambil air laut yang berada di sekeliling bekakak. Mereka percaya air laut di sekitar bekakak akan membawa keberkahan. Kita merasa atau mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, rezeki dari laut, dan semoga rezeki itu mereka bukan bagi anak dan keluarga masing-masing, sehingga bisa nantinya menjadikan anak yang disolehkan. Sedekah laut ini merupakan tradisi turun-temurun yang hingga kini tetap dilestarikan warga Karangsari. Dari Tuban, Hartono, TV One mengabarkan. Untuk mendukung pendengaran dan meningkatkan prestasi para siswa dalam proses belajar mengajar, sedikitnya 3.000 siswa SD Hang Tuah Cabang Surabaya melakukan pembersihan telinga. Kegiatan ini memecahkan rekor muri 2016. Bersih-bersih telinga dilakukan oleh 3.000 lebih siswa sekolah dasar Hang Tuah Cabang Surabaya yang ada di beberapa kota di Jawa Timur. Agenda bersih-bersih ini dihadiri dan dibuka oleh Ibu Wakasal, Nyonya Ari Henrikus Sembiring. Selaku pengawas yayasan sekolah di SD Hang Tuah 10, Komplek Perumahan Lanudal Juanda di Sidoarjo. Agenda yang digelar tersebut masuk dan tercatat memecahkan rekor muri 2016.
Selain untuk mencegah gangguan pendengaran para siswa, juga bisa membuat pendengaran ribuan siswa jauh lebih peka sehingga bisa mendukung prestasi anak dalam proses belajar mengajar. Untuk itu, 3.000 lebih siswa ini dibantu sekitar 30 lebih dokter THT yang berasal dari beberapa rumah sakit di Surabaya. Bersih-bersih ini dilakukan serentak di beberapa sekolah di sejumlah tempat dengan dilakukan telekonferensi. Berdampak langsung pada prestasi mereka. Gitu. Jadi ketika pendengaran itu berkurang, maka prestasinya juga akan menurun. Dan itu kurang diperhatikan biasanya oleh orang tua ya. Hanya taunya kok kalau duduk di depan pintar, nilainya bagus. Kalau dia dipindah ke belakang, dia kurang mendengar penjelasan dari guru, nilainya turun. Dan itu kasus-kasus seperti ini ternyata bukan 1-2, tapi untuk usia anak SD pertama itu banyak terjadi, termasuk anak saya. Setelah ikut program bersih-bersih telinga, para siswa mengaku merasa lebih baik dan bisa mendengar lebih peka. Dari Sidoarjo, Kumaidi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menjadi penutup kabar pagi Jawa Timur untuk hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Henti Kartika mohon undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.